dilanjutkan ke wakaf panjang ya. Wadkurullaha ni'mata, wadkuru ni'matallah ya, agak panjang ini. Isi dulu lah ya. Di sini kepanjangan ya, mungkin ini dibuat 3 kali lah ya. Waktunya Pak terbatas ya. Sabar. Sini aja dulu ya. Fadkuru ni'matallah alaikum ya. Ngalang-alang ya, ngalang-alang bayat ya. Kalau wakaf pas wakaf nih ya, misalnya pas wakaf nah kalau pas wakaf pertemuannya, tapi kalau kita itu ambil dari bini mati ikhwana panjangan, panjang bener. Oh waktunya, mikirkan waktunya kita itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita itu mengambil wadkuru ni'matallahi alaikum, juga sih tidak sesuai dengan wakafnya, kurang juga, kurang ideal juga ya. Beda kapan ya, jadi dibuat 1, 2, 3. Kalau kita menyesuaikan wakafnya jadi 4, tapi coba dibuat 3 pertemuan ini dulu lah ya, dibuat 3 pertemuan nantilah ya. Pertemuan ini dulu kita. Ini masih berkaitan dengan yang di atas ya, di atas. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ilaihi siratal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini masih berkaitan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Wadkuru ni'matallahi ya ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'mati ikhwana ya. Ya? Iya ya? Ya apa-apa. Hari Jumat, Pak. Udah kan di sini? Ada yang wawunya itu ada sabdunya kah? Wawunya? Ada sabdunya kah? Ada sabdunya? Hah? Ada? Araknya ada sabdunya kah? Tafarraqu ya. Nah, ini ya dululah kita. Ya. Kalau udah kita bahas ya. Tasimu ini namanya. Wawunya itu wawu ataf ya. Jadi digabungkan karena wawu tasab ataf. Kalau kita itu tasimu, lebih nyaman mana kita itu membaca tasimu dengan tasimu. Tasimu lebih nyaman kita membaca tasimu daripada kita membaca tasimu gitu, bihablillahi jami'ah gitu ya. Jadi tasimu akhirnya alifnya tersebut tidak dibaca, yang dibaca ainnya akhirnya. Jadi dibaca apa namanya? Idhar halqi ain di dalam ya. An'amta ain, an'amta itu ya, ain, jangan amta, enggak boleh.
an'amta wa'tasimu ya, wa'tasimu ya, di situ ya, namanya idhar halqi dijelaskan. Ya, huruf halqinya dijelaskan. Munya mata bi ya, alifnya alif alamat jamak, tidak boleh dibuang. Wa'tasimuna itu asli katanya, jamaknya gitu. Bihablillah, habnya qalqalah sugro, lillah dibaca tarqiq ya. Ada lam jalalah jatuh setelah huruf yang digaris bawah, pasti lam jalalah dibaca tarqiq, artinya tipis. Bismillah ya, hablillah gitu ya. Lahnya dibaca badal ya, panjangnya seperti mad badal itu ya. 2 harokat 1 alif. Jami'a, jaminya atau bi'aunya itu kan bi guna jami'au gitu. Kalau ada sabdunya dipanjangkan ja, tinggal ditambah harokatnya saja. Jami'au wala tafarraqu gitu ya. Wala matobi tafar itu gom itu ya. Kunya matobi juga ya, tafarraquna gitu ya, nanya gitu. Jadi alifnya itu tidak dibaca. Selebihnya nanti ya, bisa jadi ini jadi 4 pertemuan. Nah ini jak dulu lah ya, alang-alang ucur Pak ya. Caranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu gitu caranya ya. Kalau istilah mengambil memposisikan, kita mengambil bacaan huruf-huruf yang disabdu ini agak ditekan. Jami'an wala tafarraqu lillah gitu ya caranya. Ayo kita baca. Hablillahi jami'an wala tafarraqu. Sadaqallahul Azim.
wa'tasimu awwala tafarraqu ya. Fadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Jadi ini ya. Ini masih menceritakan masalah itu tadi. Masalah pertumpahan darah, masalah bercerai, masalah maksudnya istilahnya bukan perceraian masa dua laki bini, bukan perceraian masalah itu Pak. Ya, perceraian masalah gitu. Masalah maksudnya bukan masalah suami istri, tapi cerai berai, pecah belah ya. Saudara Islam bukan. Dulu kan belum masuknya Islam. Dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dikhususkan kepada istilah kabilah Aus dengan Khazraj gitu Pak. Ya, itu suku Aus suku Aus dengan suku Khazraj. Dulu sebelumnya masuknya Islam kan mereka itu kan sering bertengkar, sering berkelahi, ya, sering pertumpahan darah, mendamba-dambakan Islam, mengunggul-unggulkan masalah sukunya. Aku ini lebih bagus dengan kau. Sana itu ekonominya sini lebih maju, sering mengunggul-unggulkan. sehingga tidak terelakkan kalau toh barang secuil pun, perkara secuil akan dibesar-besarkan dan akan timbul suatu perpecahan. Padahal itu tetangga kampung, istilah kita itu tetangga kampung. Hanya saja lewatan jalan saja, atau lewatan hutan, atau lewatan perbatasan saja di situ. Itu selalu itu. Setelah datangnya Islam, barulah mereka berdamai. Begitu berdamai, hidupnya rukun. Akhirnya ada seorang Yahudi tersebut tidak suka dengan hal semacam kayak gitu. Orang Islam rukun itu tidak suka dia. Ya. Nah, akhirnya dia ada memprovokasikan mereka supaya berjengkar lagi, supaya bercerai-berai lagi. Itu bagaimana? Akhirnya dia tersebut yang namanya Aus itu, ya, ada suku Aus itu yang namanya suku orang Yahudi yang namanya Aus itu berusaha masuk ke dalam situlah, istilah kamuflase, masuk ke situlah, pura-pura baik dan lain sebagainya, memecah belahkan di antara dua suku tersebut. Jadi yang dulunya sudah diredam, masalah-masalah dulu yang sudah diredam dibangkitkan lagi, dicerita-ceritakan lagi, akhirnya timbul emosi. Itu. Orang kan kayak gitu kadang-kadang. Ya, zaman sekarang kan sudah ada, yang sudah banyak, yang dulunya sudah diredam, sudah tidak ada masalah lagi, akhirnya ditimbulkan lagi masalah, akhirnya timbullah suatu dendam, suatu padahal sudah tidak ada masalah lagi. Itu memang kayak gitu. Orang Yahudi itu sukanya kayak gitu sebenarnya. Orang-orang yang benci dengan Islam itu sukanya begitu. Bagaimana caranya itu? Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu barulah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Akhirnya tunggulah surat ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barulah turun untuk menasihati orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Hal-hal yang kemarin, yang dulu-dulu sudah dimaafkan, sudah tidak usah diungkit-ungkit lagi lah. Sekarang kamu tinggal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak usah mengungkit-ungkit masalah yang kecil itu, Mbak. Tidak usah dibangkit-bangkitkan. Kita hidup rukun bersatu. Ayo kita sama-sama. Umat Islam rukun, ya, sama-sama, ya, sama-sama hidup di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu itu berbuat jelas, nanti loh kamu mati dalam keadaan kafir nanti kamu, ya. Kamu udah mati dalam keadaan kafir, bukan malah membawa iman, malah membawa Islam, malah membawa kekafiran kamu.
Berapa banyak orang-orang mati dalam keadaan kafir. Timbulnya kita bertengkar, bercerai-berai, permusuhan, akhirnya Allah Ta'ala cabut nyawamu dengan paksa. Berapa banyak orang-orang Islam tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala dengan paksa. Ya. Ada juga dengan paksaan, dengan tidak dipaksa tapi diundur-undur, tapi disakiti dulu. Ya enggak? Ada juga orang yang potong-potong dimutilasi, ya enggak, misalnya itu enggak, masih hidup. Dia merasakan sakitnya, betapa pedihnya itu dimutilasi. Ada kan juga? Ada juga begitu tabrakan keluar kepalanya. Jadi Allah Ta'ala ambil paksa itu. Ambil paksa nyawanya. Ya. Ditusuk orang enggak mati-mati, merasakan rasa sakitnya ditusuk tuh. Lagi bagaimana? Itu mati-mati su'ul khotimah. Semuanya yang susah. Sakit matinya dalam keadaan buruk. Tabrakan, kadang-kadang pecah, kadang-kadang ususnya terburah, kepalanya tanggal dan lain sebagainya. Dia Allah Ta'ala ambil nyawanya dengan paksa. Dengan paksa. Jangan sekali-kali kamu mati seperti itu. Allah Ta'ala menganjurkan kamu itu ya, kalau bisa kamu orang muslim matinya dengan husnul khotimah. Jangan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu jaminannya orang-orang muslim tersebut, orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi nanti aku ambil itu. Terus turun ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini mengingatkan kita, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Kuat-kuatlah kamu bihablillah. Habli ini artinya itu tambang, tali. Kalau diartikan syariat kita itu yaitu tali Allah Ta'ala itu apa? Agama Allah. Tali Allah Ta'ala mengikat, maksudnya diikatlah kamu. Ikat kuat-kuat, ikat kuat-kuat ya, dengan tali Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala kamu harus mengikatnya. Benar-benar kamu berpegang teguh benar-benar dengan tali Allah Ta'ala. Ya, tali Allah, ya. Jami'ah semuanya. Jami'ah itu semuanya, ya. Udkhulu fi silmi kafah itu, ya. Harus kamu itu masuk agama Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, ya, mengikuti agama Allah Ta'ala itu secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Terus, ya, pegang teguh dengan tali Allah Ta'ala itu. Jangan sekali-kali kamu itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini pegang benar-benar. Karena sekarang, zaman sekarang itu jarang sekali orang yang nyatanya orang muslim, tapi tali Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala itu tidak dipegang sama sekali. Sehingga mudah sekali umat muslim tersebut terombang-ambing. Kemana tujuannya itu? Orang muslim itu belum tentu beriman loh. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah sudah pasti muslim. Ya, orang muslim itu katanya Islam ya, iya Islam. Tanyakan rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Tanyakan saja orang Islam ya kamu, benar orang Islam. Tanyakan rukun Islam berapa, tidak tahu rukun Islam. Tidak tahu namanya rukun Islam tersebut. Orang Islam mah, ya. Terus, lah keislaman ini kalau orang Islam ditanyakan rukun Islam tidak tahu, akan mencurigakan keislamannya, akan diragukan dalam keislamannya. Begitu pula orang yang beriman juga ditanyai rukun iman berapa, harus tanyai, ya, rukun iman berapa, kan semuanya ada rukunnya, ya. Orang Islam harus tahu tentang rukun Islam, orang yang beriman pun harus tahu tentang rukun iman, supaya tidak mondar-mandir ke sana ke sini. Asalkan misalnya ada lebaran yang lain, dia ikut lebaran yang lain. Semuanya umat itu kan ada lebarannya masing-masing. Ya enggak? Ya? Kalau umat Konghucu lebarannya Imlek kan. Umat Muslim hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya enggak? Terus kalau umat Hindu Waisak. Tapi kalau umat Nasrani apa itu? Hari raya, Natalan. Kan sudah ada agamanya, sudah ada hari besarnya masing-masing. Ini umat Islam masalahnya ada Imlek, ikutan harapkan ampunya, dapat ampunya.
cari ampuh mah, tidak tahu dia itu apa, keimanannya digadekan dengan itu, kekafiran tersebut. Mereka tidak tahu. Carinya ampuh mah, ampuh. Padahal dia tidak sadarkan diri dia itu malah mengikuti acara mereka tersebut. Dia tidak sadar dan tidak ngerti. Harapannya mendapatkan ampuh, tapi mereka tersebut sama-sama merayakannya, merayakan hari rayanya mereka. Padahal umatnya, setiap umat itu adalah hari rayanya masing-masing. Dan itu lakum dinukum waliyadin. Batasnya itu lakum dinukum waliyadin. Tapi umat Islam apa? Sekarang anak-anak biak itu harapkan mau kemana? Cari ampuh. Dan ampuh mah, kau tidak tahu nih. Yang siapa yang bisa tanggung jawab ini? Orang tuanya yang tanggung jawab. Karena apa? Orang tuanya tidak mengajari anaknya tentang syariat. Ini rukun Islamnya dengan rukun imannya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dituntut oleh Allah Taala, wa'tasimu bihablillah jami'a, kamu berpegang teguhlah dengan agama Allah keseluruhannya, jangan alang-alang. Jangan mondar-mandir kulu kili sana sini mengharapkan itu dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya. Cukup kamu beriman kepada Allah Ta'ala, pegang-pegang kuat-kuat agama Allah dan agama Rasulnya. Sekarang berapa banyak orang Islam terpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Ini dua takatik sikit-sikit, ada diprovokasikan sama orang, provokator sama orang. Orang sekarang itu orang mau merusak orang itu kan banyak sekali. Kamuflasenya itu caranya macam-macam. Ya. Pura-pura mengikuti adat istiadatnya orang Islam bagaimana itu, pada kamuflase dia. Caranya bagaimana ini supaya menghancurkan orang umat Islam. Jadi jangan sampai umat Islam tersebut diobok-obok lalu pecah belah. Bersatulah wa'tasimu bihablillah jami'a. Bersatulah hai umat Islam. Karena umat Islam tersebut syuddu ba'duhu ba'don. Umat Islam itu satu dengan yang satunya saling menguatkan, saling mengukuhkan. Ibarat seperti bangunan. Kalau bangunan masjid tidak ada tiangnya bagaimana? Bangunan rumah ada tiangnya bisa berdiri tidak? Kalau bangunan rumah, bangunan masjid tidak ada gentengnya, tidak ada sengnya, di atas itu atapnya itu bisa tidak kira-kira itu menahan terik matahari panas hujan tersebut? Yang ada malah bocor, berimbah dan lain sebagainya itu. Ini saling menguatkan, sengnya menguatkannya, dan seng itu tidak akan menuntut kepada tiang pun juga tidak akan menuntut kepada seng. Lantainya pun begitu juga. Adakah lantai menuntut dengan tiang? Adakah tiang menuntut dengan natapnya? Adakah? Kalau semuanya ini menuntut, hancur nih. Kata tiang, udahlah aku yang menyanggahnya. Kata seng, kamu kasihan menyanggahnya, terik panas dan lain sebagainya, kehujanan akulah tutupi supaya kamu tidak sakit, tidak kepanasan. Kata sengnya, biarlah aku yang menanggung kepanasan dan kehujanan, yang penting kamu itu kukuh. Lantainya aja, lantainya aku bersih ini, aku sanggahkan, aku posisikan lantaiku kepada tiang-tiang tersebut supaya apa? Supaya berdirinya tegap bagaimana dan lain sebagainya. Tiang-tiangnya semuanya tidak ada berontak, sama. Seperti ini syuddu ba'du ba'don itu. Orang Islam seperti itu. Seperti bangunan yang satu saling menguatkan, seperti badan saling membutuhkan. Tangan kanan membutuhkan tangan kiri, tangan kiri juga membutuhkan tangan kanan. Mata membutuhkan telinga membutuhkan mulut, supaya interaksi semuanya. Interaksi. Terjadilah jaringan satu komponen. Terjadilah satu jaringan komponen. Inilah seperti ini kita itu. Lah kalau misalnya mata itu tidak mau berkumpul dengan tengkorak, bagaimana?
Kuping tidak mau bersatu dengan mata, hati aku mau sendiri misalnya. Mata kau hapus, kau melihat seorang kuping pun begitu, hidung pun begitu, gimana sih dong? Maka tidak akan terjadilah seperti layaknya manusia yang sempurna ini. Sama, makanya disitulah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bersatu seperti bangunan yang satu, saling menguatkan. Karena apa? Umat muslim tersebut al-mu'minuna wal mu'minuna itu ikhwanan. Orang muslim satu dengan orang muslim yang kedua yang sama-sama orang muslim, orang-orang yang beriman, itu seperti ikhwanan. Dulur keluarga diikat oleh tali Allah Ta'ala. La ilaha illallah, diikat oleh tali Allah Ta'ala. Makanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Ini perintah loh. Bersatu padunya umat muslim itu perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Di samping perintah Allah Ta'ala juga perintah Rasulnya, para Rasulnya untuk bersatu umat muslim. Karena ibadahnya sama, menyembahnya Tuhan yang sama, gerak rukuknya juga yang sama, kiblatnya juga yang sama. Itulah umat muslim, tujuannya untuk mempersatukan. Kalau lainnya kan enggak. Coba kita bayangkan, ibadah umat muslim itu kalau tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, tidak sah. Benar enggak? Kecuali ada faktor yang lain, misalnya bepergian dan lain sebagainya. Tapi paling enggak orang yang berdomisili, ya enggak, paling enggak itu syarat daripada kita ibadah, ya enggak, ibadah menyembah Tuhan yang semesta alam, itu syaratnya kan kayak gitu umat muslim. Kan? Umat muslim kayak gitu. Beda dengan umat yang lain. Bandung ibadah, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Makanya mereka tidak bakalan bersatu. Tapi umat muslim tetap harus bersatu. Apabila satu saudaranya disakiti kepada yang lain, kita merasa, ya enggak? Kita merasa, itulah tujuan umat muslim tersebut. Kiblatnya sama, Tuhan yang disembah sama, syariatnya juga sama, nabinya sama. Begitu. Tidak menampik dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun kita itu mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak menampik atau tidak mengidahkan kepada nabi-nabi yang lain, tetap mengimaninya. Dari nabi banyaknya itu, banyaknya 124.000 nabi dan rasul. Yang diambil ulul azmi tersebut 25 ulul azmi yang tingkat ke pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu cuma Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ulul azmi itu kan Musa, siapa lagi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi siapa itu? Kan ada 4 ulul azmi yang dekat tuh. Ya dah. Nah itu kita suruh mengimani. Kita beriman kepada mengikuti syariat Nabi Muhammad, tapi kita tetap mengakui Nabi Isa itu tetap Nabi Allah alaihi salam. Tapi kalau mereka sudah mengimani Nabi yang satu, tidak mengimani dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita umat muslim disuruh semuanya tidak menafi. Makanya bihablillahi jami'a. Ingat. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala, juga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat muslim tersebut yang satu dengan yang satu lain, sebagian yang lain dengan sebagian yang lain saling membutuhkan, saling menguatkan. Kalau satunya itu disakiti kepada orang lain, maka kita harus merasakannya. Ya, harus merasakannya. Jangan itu urusan Palestina. Ini orang ini tidak mengerti sama sekali masalah akidah. Ya, Allah Ta'ala ini yang berfirman. Jangan itu kan sana kan orang Iguir atau orang sana dan lain sebagainya. Ini kita daerah sini kita ini. Tidak, kamu itu diikat oleh Allah Ta'ala itu dengan la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah itu dulur kita. Walaupun bukan sebangsa, walaupun bukan dari ras kita, tapi dia dulur kita, dari dulur akidah kita. Maka bersatulah kamu, bersatu padu. Jangan ngurusi masalah ras, kebangsaan dan lain sebagainya. Kita bersatu umat muslim, saling menguatkan. Begitulah. Ya, mudah-mudahan kita selalu menguatkan. Rasa-rasanya kalau umat muslim semuanya itu bersatu kan senang. Kita hidup rukun guyup bersatu kan itu nyaman.
saling menghormati ya, saling toleransi dalam syariat kita. Akidah jangan toleransi. Syariat kita boleh hormat menghormati. Untuk tidak mengganggu kebudayaan mereka silakan, itu sudah toleransi. Ya enggak? Kita umat muslim ada namanya ada hari rayanya masing-masing, hari besarnya masing-masing, kita enggak usah ikut-ikutan. Sana hari rayanya udah, sini hari rayanya sudah dibagi-bagi. Hidup kita kan tidak saling berkontrakan, ya. Jadi sama-sama itu. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita, menguatkan dalam keislaman kita, menguatkan umat muslim kita untuk selalu bersatu dan kita selalu bertoleransi kepada sesamanya, tidak untuk saling membunuh, tidak untuk saling memecah belahkan, tidak untuk saling merusak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita. Allahumma amin. Memberikan keberkahan kepada kita, kehidupan kita berkah, sehat walafiat dunia akhiratnya berkah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan amin hamdan yafina amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bili jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa lima'alina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yasir lana fi umri wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nasul kalafa wal afiyata mamal afiyah wa qina aninasi Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati maina kala kulisyan qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrata simal yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrata simal yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu